Gerak Benda oleh Fitri Kurniati, SMP Negeri 3, Singkawang. Konsep gerak. Bagaimana benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Gerak lurus. Jika jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka jarak yang kamu tempuh adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan adalah 0. Mengapa demikian? Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, perbandingan jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan. Kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Perpindahan suatu benda dibagi dengan selang waktu. GLB, gerak lurus beraturan. Seorang atlet bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Hal ini juga berarti atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak tempuh, meter, dan T adalah waktu tempuh, sekon. Perhatikan gambar berikut. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Mobil yang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan bergerak dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil dengan mudah dapat diamati pada speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V sama dengan VT dikurang V0. Perhatikan gambar di bawah. Gambar sebelah kiri adalah saat mobil meninggalkan lampu lalu lintas, sehingga dipercepat. Sedangkan gambar di sebelah kanan adalah gambar saat mobil mendekati lalu lintas, adalah gerakan diperlambat. Hukum Newton. Pernahkah kamu naik mobil, kemudian mobil mengerem mendadak? Nah, jika pernah, maka badan kamu akan condong ke depan. Hal ini adalah untuk mempertahankan inersia atau kelembaman. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan, sesuai dengan hukum Newton 2. A sama dengan sigma F dibagi M. A adalah percepatan, sigma F berarti resultan gaya, dan M adalah massa benda. Perhatikan gambar di bawah. Benda dengan dua massa yang sama dikenai gaya dengan besar yang berbeda, maka percepatannya akan menjadi berbeda. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya F aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar kepada benda pertama
namun berlawanan arah. Atau bisa dikatakan F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi gaya aksi dan reaksi selalu bekerja pada benda yang berbeda dengan besar yang sama dan arah gerak yang berlawanan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.